Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Uje di channel YouTube Uje Official 89. Apa kabar para pengusaha warung sembako? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa diberi kesuksesan dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai manusia, yaitu menjalankan usaha, ya. Karena salah satu wujud menjalankan usaha sembako ini adalah salah satu bentuk ibadah juga, ya. Jangan lupa kita niatkan setiap memulai usaha, khususnya usaha warung sembako ini, kita awali untuk niat beribadah mencari nafkah untuk anak, istri, dan keluarga kita. Oke, langsung saja untuk kali ini saya akan memberikan tips dari pengalaman saya menjalankan usaha warung sembako kurang lebih 6-7 tahun, yang mana tips kali ini saya akan berbagi bagaimana kiat-kiat kita membuka warung toko sembako kita dengan durasi jam buka itu sampai jam 12 malam. Nah, tentu saja jam buka itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah kita, ya. Jam buka itu pada umumnya kebanyakan warung itu biasanya buka pagi-pagi, tutup sore, atau jam paling malam jam 7 sampai jam 8 malam. Atau ada juga warung yang bukanya pagi-pagi hanya sampai sore saja. Nah, itu tergantung situasi dan kondisi daerahnya. Nah, pada umumnya apabila kita mempunyai usaha warung sembako ini berada di daerah strategis, ya, khususnya daerah pinggir jalan, itu biasanya pinggir jalan itu ramai, ya. Tentu saja apabila warung sembako kita hanya buka sampai sore, itu sangat sayang, ya. Biasanya orang-orang membutuhkan barang-barang yang ada di warung itu sore sampai malam juga, itu banyak, ya. Nah, ini sekarang saya sedang beraktivitas di warung bersama istri, ya. Ini adalah waktu setelah saya menjalankan sholat maghrib, artinya sore hari. Nah, pada umumnya warung-warung pada umumnya sore hari itu sudah banyak yang tutup warung. Namun warung saya ini alhamdulillah kebetulan dekat dengan daerah industri, ya. Sebagian besar masyarakat yang ada di daerah saya ini adalah para karyawan pabrik. Maka jam buka warung saya itu buka dari mulai jam 6 sampai dengan jam 12 malam atau tengah malam. Kadang juga kalau situasinya masih ramai, saya bisa nutup jam 1 sampai jam 2 malam. Itu pengalaman saya, ya. Semakin malam itu ternyata para pembeli itu semakin ramai, dikarenakan mungkin warung-warung daerah sekitar sudah pada tutup. Nah, itu yang menjadi kelebihan warung kita buka sampai dengan larut malam. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan tips bagaimana kiat kita supaya warung kita ini selalu ramai ketika jam buka warung itu sampai tengah malam. Nah, tips pertama, usahakan stok barang yang ada di warung kita itu selalu aman, ya. Seperti halnya sekarang ini, setelah maghrib saya mulai memasang-masangkan lagi makanan, minuman, dan kopi-kopi yang sudah mulai stoknya kelihatan sudah habis, ya. Nah, cepat begitu kita mau begadang sampai malam itu, kita stoknya amankan dulu, ya. Seperti halnya kopi-kopi yang rencengannya sudah tidak panjang, ya, atau sudah kelihatan mau habis, maka kita ganti, ya. Urutkan rencengan-rencengan yang sudah pendek itu, ya, yang menggantung di warung kita itu cepat-cepat ganti menjadi yang utuh lagi.
Nah, kalau stok barang di warung kita aman, maka sampai tengah malam pun juga kita tenang ya. Jangan sampai pelanggan kita merasa kecewa ketika jauh-jauh datang ke warung kita, atau misalkan membutuhkan sesuatu tetapi stoknya tidak ada. Nah, maka kita harus persiapkan semaksimal mungkin. Nah, kali ini saya sedang memajang-majangkan barang dagangan yang rencengan ya, yang sudah pendek cepat ganti. Kita utamakan jual dulu ya. Kalau misalkan rencengan yang menggantung itu sudah pendek atau tinggal beberapa piece lagi, maka usahakan kita ganti dengan yang baru, yang panjang. Nah, yang pendek maksudnya yang sudah terjual sebagian, maka kita itu pisahkan, dan ketika ada konsumen yang menanyakan produk tersebut, kita jual itu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pergantian produk itu tetap aman gitu ya. Nah, jangan lupa juga ketika kita memajang yang rencengan seperti ini, kita usahakan tidak terlalu banyak ya. Yang penting itu semuanya mewakili. Maksudnya begini, kalau misalkan kita punya stok dalam dus itu kan, satu dus itu rata-rata misalkan kopi 12 gantung atau 12 renceng, maka cukup kita pajangkan untuk rencengan tersebut tidak semuanya ya, cukup hanya 2 atau 3 renceng saja yang kita pajangkan. Yang penting kita mewakili produk tersebut itu terlihat dan ada di warung kita. Misalkan kopi itu kan banyak jenisnya ya. Ada kopi luwak, ada kopi ABC, ada Indocafe, kapal api, gude, dan lain sebagainya. Nah, itu cukup kita rencengan itu kita gantungkan untuk mewakili saja. Nah, stoknya kita amankan di tempat yang kita tentukan. Tentu saja dengan demikian maka ketika konsumen masuk ke warung kita melihat barang-barang yang menggantung, rencengan-rencengan tersebut seolah-olah semuanya ada di kita gitu ya, lengkap. Yang penting kita mewakili saja. Nah, seperti halnya sekarang saya masih melakukan refill barang-barang rencengan ya, supaya sampai tengah malam nanti itu aman. Nah, selanjutnya produk apa sih yang sampai tengah malam itu selalu laku atau laris manis ya? Yang pertama yang selalu laku atau selalu ramai dibeli oleh konsumen menjelang malam itu adalah produk-produk kopi dan juga Indomie. Tentu saja produk rokok itu adalah 3 hal yang selalu ramai sampai tengah malam. Nah, yang pertama adalah produk-produk misalkan kopi. Nah, kopi ini adalah produk nomor 1 ya menjelang tengah malam. Kenapa kopi itu sampai selalu ramai? Karena mungkin malam hari itu suasananya dingin ya. Biasanya ketika dingin di malam hari itu enaknya kopi, teh, dan lain sebagainya gitu ya, yang mengandung seduhan-seduhan air panas. Seperti halnya teh tarik, minuman-minuman jahe, kopi, teh, dan lain sebagainya, itu sangat cepat sekali laku di tengah malam gitu ya. Nah, untuk menemani ngopi biasanya kan para konsumen itu tentu saja tidak lepas dari yang namanya rokok, terutama untuk kaum laki-laki ya. Nah, dari sore sampai tengah malam itu produk rokok ini luar biasa ya. Ini adalah produk nomor 1 juga ya, yang ketika malam hari itu konsumen cari. Maka dari itu usahakan stok rokok itu selalu aman juga ya. Karena semakin banyak stok rokok, maka tentu saja kita juga akan semakin nyaman ya nunggu toko tapi produknya tidak ada. Nah, biasanya itu menjadi suatu masalah. Lebih baik tutup saja toko ya kalau tidak ada rokok ya, biasanya seperti itu. Karena kalau misalkan ketika konsumen datang terus menanyakan rokok terus tidak ada, wah itu kasihan sekali konsumen ya. Nah, maka dari itu untuk produk rokok ini usahakan selalu ada dan selalu lengkap ya. Kita bisa
mempersiapkan misalkan produk-produk rokok itu yang paling cepat itu rokok apa, dari mulai Jarum Coklat, Jarum Super ya, terus Samsu dan Magnum dan lain sebagainya. Nah, itu produk-produk yang sangat cepat laku terjual, maka kita stoknya harus aman dulu. Nah, yang selanjutnya adalah produk mie ya, mie instan. Nah, produk mie instan ini adalah produk nomor 1 juga ya, yang selalu dicari oleh pembeli ketika warung kita buka sampai malam hari. Usahakan juga Indomie ya, Indomie goreng, Indomie kuah, sedap goreng, sedap kuah yang aneka varian itu harus selalu ada di warung kita. Jangan sampai stoknya itu tidak ada gitu ya. Karena inilah produk yang malam hari itu dicari oleh konsumen pada umumnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana supaya warung kita ketika buka sampai tengah malam itu tidak ada kendala gitu ya. Nah, usahakan badan kita atau tubuh kita itu sedang fit ya. Nah, untuk para pengusaha warung sembako yang bukanya mau sampai tengah malam, tentu saja kondisi fisik kita itu harus fit, sehat. Nah, tips saya biasanya begadang itu kan tentu saja adalah hal yang kurang baik. Namun ada tips dari saya ketika kita buka warung sampai tengah malam. Yang pertama, kita selalu minum vitamin ya. Vitamin itu banyak jenisnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu memakai baju hangat. Nah, itu hal yang terpenting ya ketika buka warung sampai tengah malam. Karena yang namanya angin malam itu tentu saja tidak baik buat kesehatan. Nah, selama kurang lebih 5 tahun saya menjalankan warung sembako, alhamdulillah ya. Dengan menjalankan tips tadi, saya selalu bugar ketika sampai tengah malam, tidak ada rasa ngantuk. Untuk para pecinta kopi tentu saja jangan lupa meminum kopi untuk menambah gairah dan semangat kita ketika buka warung sampai tengah malam. Nah, itu saja tips dari saya untuk menjalankan warung sampai tengah malam. Karena para pengusaha sembako atau pejuang rupiah itu tentu saja membuka warung sampai tengah malam adalah hal yang sangat luar biasa perjuangannya, tidak semudah yang dibayangkan. Mudah-mudahan usaha-usaha sembako kita sukses, dan mudah-mudahan ikhtiar kita menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu berusaha mencari nafkah, senantiasa mendapat rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.